Baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan video yang telah saya buat sebelumnya, part 2-nya, mengenai pembahasan soal TPS UTBK 2020. Nah, daripada video saya sebelumnya, saya sudah berjanji ya, untuk memberikan soal di mana pilihan jawabannya kita pilih tidak ada jawaban gitu ya. Tapi sebelum masuk ke soal itu, kita kerjakan soal-soal tipe lainnya dulu ya. Oke, jadi soal nomor pertama, ini adalah soal barisan. Jadi di barisan tersebut kita punya 0, 5, 10, 8, 13, 26, 24, 29, titik-titik, 56, 61. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman dalam mengerjakan soal barisan, tipsnya yang pertama adalah kita lihat barisan yang sudah ada ini. Nah, kita lihat ciri-ciri apa yang selalu berulang dari barisan yang ini. Oke, kita lihat 0 ke 5 ini ditambah 5. 5 ke 10 bisa ditambah 5, bisa dikali 2 ya. 10 ke 8 dikurang 2. 8 ke 13 ditambah 5. 13 ke 26 dikali 2. Ini dikurang 2. Ini ditambah 5. Nah, sampai sini dulu ya. Kita lihat dulu. Tambah 5 di sini bisa 2 arti ya. Minus 2. Tambah 5 sini kali 2. Artinya agar ini polanya sama dengan ini, maka kita ambil yang kali 2 ya. Kita ambil yang ini. Maka dari itu setelah tambah 5 di sini apa? Kali 2. Jadi di sini kita bisa tulis sini kali 2. Lalu kurang 2 dan tambah 5. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat aja sendiri. Di sini 29 dikali 2 berapa hasilnya? 58 ya. Nah, kita cek lagi ya. 58 dikurang 2, 56. Jadi titik-titik ini isinya adalah 58. Oke, mudah ya. Ini masih mudah. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Di sini diketahui tangan X, oke, tangan X ditambah tangan Y itu katanya sama dengan 25. Lalu kita punya juga kotangan X ketika dia ditambah dengan kotangan Y seperti itu, dia akan sama dengan 30. Nah, teman-teman harus tahu dulu kotangan itu apa. Jadi kotangan itu adalah 1 per tangan. Jadi yang bagian sini bisa kita ubah ya kotangannya jadi 1 per tangan X ditambah kalau Y 1 per tangan Y. Udah seperti ini. Sama dengan 30. Nah, ini kita bisa operasikan menggunakan samakan penyebut ya. Jadi bagian bawahnya menjadi tangan X tangan Y, bagian atasnya tangan X tambah tangan Y, seperti itu. Oke, nah ini sama dengan 30. Nah, kita punya tangan X tangan Y berapa di atas ini? 25. Oke, kita akan pindah ke sini. Berarti yang atasnya 25 ya. Yang bawahnya tetap tangan X, tangan Y, karena kita nggak tahu ya nilainya, dan 30. Maka dari itu kita mau tahu nilai tangan Y. Jadi tangan X dikali tangan Y itu akan sama dengan ini kita pindahkan ke sana dan 30 pindahkan ke bawah. Jadi 25 per 30. Atau ini bisa kita tuliskan menjadi kita bagi 5 ya. Jadi hasilnya adalah 5 per 6. Kita telah dapat hasil tangan X kali tangan Y. Nah, di soal kita mau ditanya apa? Di soal ditanya nilai tangan dari X tambah Y. Ya, seperti ini. Kita diminta untuk mencari nilai itu. Nah,
bagi teman-teman yang belum tahu penjabaran dari tangan X tambah Y dan yang lain-lain tadi, teman-teman boleh cek video saya ya. Sebelumnya saya sudah buat video mengenai identitas trigonometri. Teman-teman boleh cek di situ dulu agar teman-teman lancar ngerjain soal trigonometri seperti ini ya. Jadi tangan X tambah Y itu kalau kita jabarkan itu menjadi tangan X tambah tangan Y per 1 dikurang tangan X tangan Y, seperti ini. Nah, tangan X tambah tangan Y kita udah punya tadi ya. Berapa? 25 kan? Ini 25 kan? Berarti kita tulis aja 25 di atas. Oke. Lalu yang bagian bawah 1 dikurang tangan X kali tangan Y, kita sudah punya 5 per 6. Jadi kita bisa tulis 25 per 1 kita ubah menjadi 6 per 6. 6 kurang 5, 1 per 6. Oke. Maka dari itu ini bisa kita pindahkan ke atas ya. Jadi karena 25 per 1 per 6, angka paling bawah kita pindahkan ke atas menjadi 25 dikali 6. 25 kali 6 berapa? Yaitu 150. Jadi jawabannya adalah E. Oke, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini misalkan X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan. Oke, kita tulis dulu ya. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8. Maka nilai X, oke, ditanya nilai X ya. Lalu di bawahnya ada, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita telaah. Pernyataan 1, X tambah Y sama dengan 3 katanya. Dan pernyataan 2, 2X tambah 2Y sama dengan 6. Oke. Nah, teman-teman, kita harus putuskan apakah pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab nilai X dari persamaan di atas, mencari nilai X, atau hanya pertanyaan 2 yang cukup, atau dua-duanya cukup, atau dua-duanya tidak cukup, gitu ya. Jadi kita lihat, semisal saya mengeliminasi persamaan yang di atas dengan pernyataan 1. Ya, saya kurangkan. Teman-teman bisa lihat di sini, X habis, ini Y tinggal 1 dan Z seperti ini. Oke. Nah, kita punya Y tambah Z sama dengan 5. Lalu saya eliminasi lagi persamaan yang di soal dengan pernyataan 2. Seperti ini ya. Kita kurangkan juga. Ini 2. Dan 2Y habis. X kurang 1 kurang 2 menjadi minus X ya. Jadi ini Z minus X. Oke, seperti ini. Nah, kita punya ini sama ini. Sama-sama ada Z. Oke, kita samakan. Sini menjadi Z minus X sama dengan 2. Karena dia sama ZZ, kita kurang juga. 3. Ini menjadi Y tambah X. Kembali ke persamaan 1. Nah, kita tadi diminta mencari apa? Mencari nilai X. Tapi kita malah kita kembali lagi ke persamaan 1. Tuh. Ke pernyataan 1 ya. Persis. Jadi dari soal kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu nggak bisa nyari X. Nggak cukup untuk informasi ini, nggak cukup untuk mencari nilai X. Nah, gimana teman-teman pas ngerjain soal TPS nanti biar cepet ngerjainnya tanpa kalian ngetes kayak gini. Oke, gini caranya ya. Teman-teman lihat, ini di soalnya ada X tambah 2Y tambah Z. Oke. Dan kita punya X tambah Y dan 2X tambah 2Y.
Nah, teman-teman, untuk mencari nilai suatu variabel di dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini, ya 3 variabel, ada X, ada Y, ada Z. Kita perlu 3 persamaan, gitu ya. Kuncinya itu, ingat ya. Kita perlu 3 persamaan. Oke, kita udah punya 3 persamaan di sini. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Tapi persamaan 1 dan 2 itu dihitung 1. Kenapa dihitung 1? Karena persamaan 1 itu kalau kita kali 2, hasilnya persamaan 2. Jadi mereka tuh persamaan yang sama gitu. Jadi ini bukan dihitung 3 persamaan, tapi dihitung 2 persamaan. Makanya kita nggak bisa dapat jawabannya. Tapi kalau persamaan 2 ini beda cerita, nggak ada hubungan sama persamaan 1, kita bisa dapat jawabannya. Ya, seperti itu. Jadi pernyataan 1 dan 2 itu nggak bisa membantu kita dalam mencari nilai X. Jadi jawabannya adalah E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Oke? Jadi inilah contoh soal dimana jawabannya tuh nggak ada gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke, grafik fungsi kuadrat. Jadi di sini ada grafik fungsi kuadrat. Ini saya akan kasih cara cepatnya ya. Grafik fungsi kuadrat Gx, kata dia X kuadrat tambah Bx tambah 4. Nah, grafik tersebut menyinggung garis Y sama dengan 3X tambah 4. Kita diminta untuk mencari nilai B. Ya, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, saya akan kasih ilustrasinya agar teman-teman kebayang ya. Saya misalkan di sini ada grafik, kasar saja. Ini ada grafik kuadrat pastinya ya. Anggap seperti ini. Karena dia menyinggung, berarti ada satu garis yang seperti ini. Nah, menyinggung di sini. Oke. Otomatis ada satu titik di mana dia berada di grafik fungsi ini kuadrat dan juga berada di garis ini. Nah, kita akan mencari dengan sifat tersebut, kita akan mencari nilai B. Oke. Nah, jadi kita samakan. Karena ini satu titik ini berada di dua garis yang berbeda, dua grafik yang berbeda, maka kita bisa samakan persamaan ini ya. Jadi kita samakan menjadi X kuadrat ditambah Bx ditambah 4 sama dengan 3X tambah 4. Ya, seperti itu. Nah, ini ada 4 ya. Kita bisa coret, oke? Seperti itu. Jadi kita pindahkan 3X ke sana menjadi X kuadrat ditambah B kurang 3 ya. Saya langsung faktorkan seperti ini. X sama dengan 0. Seperti itu. Nah, tadi di soal dan di gambar ini sudah saya gambar juga, dia menyinggung. Oke. Kalau sebuah garis menyinggung sebuah grafik fungsi kuadrat, maka determinannya akan sama dengan 0. Oke. Jadi kita bisa tulis D-nya sama dengan 0. Maka dari itu, ini kita buka. Apa itu D? Yaitu B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat B di sini apa? Ini B kan? B kurang 3. Jadi maksudnya di sini A itu adalah koefisien dari yang ini. 1. B koefisien dari yang X. B kurang 3. Ini beda B-nya ya. Ini saya kasih huruf besar saja. Nah, seperti ini ya. Kalau C yang konstanta 0. Jadi kita tulis ini ya. B-nya adalah B kurang 3 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 0. Ya, seperti itu. Kata dia sama dengan 0.
Maka dari itu 4 kali 1 kali 0 kan 0. Jadi sisa B kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, karena kuadrat sama dengan 0, kita bisa hilangkan kuadratnya ya. Jadi B kurang 3 sama dengan 0. Maka dari itu B sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, jadi B yang memenuhi persamaan ini adalah B sama dengan 3. Ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini agak tricky. Jadi di soal disebutkan jika jika fx itu sama dengan 3x minus 2 per 2x tambah 12. Oke, seperti ini ya. Fx-nya kayak gini. Lalu dia tanya, berapakah nilai fx jika x didekati hingga nilai tak hingga. Ini maksudnya lebih cocok kata-katanya itu x menuju nilai tak hingga. Oke ya. Kalau teman-teman ketemu kata-kata seperti itu, x didekati, x menuju, itu artinya kita main limit. Oke, kita akan pakai limit untuk mengerjakannya. Karena dia x mendekati nilai tak hingga, maka limit x gitu dari fx. Oke, kita tulis fx. Nah, teman-teman, mengerjakan soal limit ini sangat mudah. Terkhususnya x menuju nilai tak hingga ya. Itu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Kita tinggal lihat x yang di pembilang itu pangkat berapa dan x yang di penyebut pangkat berapa. Kalau x yang di pembilang itu pangkatnya lebih kecil dari yang di penyebut, maka jawabannya 0. Oke. Kalau x yang di pembilang lebih besar, maka jawabannya tak hingga. Tapi kalau sama seperti ini, kita ambil koefisiennya. Jadi jawabannya adalah koefisien atas 3, koefisien bawah 2. Selesai. Jadi jawabannya 3/2, option E. Ya, ini sangat mudah ya. Tinggal latihan soal saja. Nah, soal selanjutnya juga limit. Oke. Nah, ini soal limit. Jadi ada limit x menuju 1 dari x pangkat 100 kurang 1 per x kuadrat kurang 1. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita jangan dibuat pusing ya. Teman-teman lihat angka 100 langsung bingung gimana cara ngerjainnya. Tapi saya akan kasih cara cepatnya. Dimana kita akan menurunkan atas dan bawah. Oke. Kita akan turuninnya atas menjadi 100, kita kali ke depan ya, 100 x pangkat 99, yang bawah 2x. Lalu kita isi satunya menjadi 100/2, 50. Gampang kan? Jadi jawabannya adalah option C, seperti itu. Ya, jadi limit itu sebenarnya kalau kita banyak latihan soal, ini sangat mudah dikerjakan. Bahkan tanpa perlu coret-coret pun kita bisa mengerjakan soal limit. Karena biasa limit di TPS tuh nggak terlalu sulit ya. Nah, selanjutnya ini adalah soal peluang. Oke. Jadi ini soal cerita. Dalam sebuah adu penalti tersisa 2 orang yang belum melakukan tendangan. Jadi orang pertama, oke, di sini kita telaah dulu. Orang pertama peluang untuk mencetak gol 4/5. Oke. Saya kasih checklist untuk mencetak gol ya. Dia 4/5 katanya. Berarti kalau dia gagal, sisanya 1/5 ya. Lanjut. Orang kedua untuk mencetak gol 1/7. Jadi orang kedua untuk mencetak gol itu 1/7. Tapi untuk gak mencetak gol berarti sisanya 6/7. Seperti itu. Nah, ini sangat mudah ya. Peluang orang pertama mencetak gol dan orang kedua tidak mencetak gol.
Artinya kita ambil orang pertama yang mencetak gol berapa? 4/5. Dan orang kedua yang tidak mencetak gol berapa? Orang kedua tidak, 6/7. Nah, kita kalikan ya, seperti itu. Jadi kalau kita ketemu soal peluang dari dua kejadian, kita kalikan seperti itu. Maka kita kalikan seperti biasa, 6 kali 4 24, 5 kali 7 35. Selesai, jawabannya adalah A. Ya, sangat mudah kan? Ya, soal peluang tuh sangat mudah. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau ada dua kejadian seperti ini, tadi di soal juga ada dua kejadian, maka kita kalikan seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke soal terakhir. Jadi dalam sebuah kantong, ini juga soal ini ya, soal kombinatorika. Dalam sebuah kantong terdapat 20 bola yang terdiri dari bola hitam dan bola merah. Oke. Jadi dalam sebuah kantong saya huruf K, dia ada 20 bola yang terdiri dari bola hitam dan bola merah. Oke. Nah, saya anggap hitam di sini X ya, karena kita nggak tahu. Otomatis merahnya 20 dikurang X sisanya ya. Oke, kita lihat lagi. Jika peluang terambilnya sebuah bola hitam sama dengan peluang terambilnya sebuah bola hitam sama dengan 4 kali peluang terambilnya sebuah bola merah. Oke, kita akan cari dulu peluang terambil satu bola hitam. Kita lihat jumlah bola hitam berapa? X ya. Maka peluang terambilnya adalah X per seluruhnya berapa? 20. Kata dia ini sama dengan 4 kali peluang terambilnya bola merah. Bola merah jumlahnya ada 20 kurang X. Oke. Per seluruh juga sama. Ya, seperti itu. Maka dari itu, ini bisa kita coret ya. Jadi bawahnya nggak dipakai. Kita kerjain yang atas saja. Jadi sebelah sini X. 4 kali 20 80 minus 4X. Pindah ke sini menjadi 5X sama dengan 80. Alhasil X sama dengan 80 per 5, yaitu 16. Jadi maka banyaknya bola hitam adalah, karena bola hitam sini saya notasikan X dan ternyata saya dapat nilai X, artinya bola hitam adalah 16. Jadi jawabannya adalah E. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa soal TPS UTBK 2020 ya, untuk latihan soal kalian. Dan saya telah membuat 3 part 1, part 2, part 3. Itu semua membahas mengenai soal TPS. Jadi teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2 nya, teman-teman boleh cek. Nanti saya taruh linknya di deskripsi video ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa.